Film dibuka di sebuah planet bernama Barsoom atau yang kita kenal dengan planet Mars. Namun planet Barsoom saat ini tengah sekarat dan penyebabnya adalah sebuah kota di Mars bernama Zodanga. Hingga sampai saat ini hanya tersisa kota Helium yang masih mampu menandingi serangan pesawat tempur dari kota Zodanga selama 1000 tahun lamanya. Namun pada suatu hari, di saat pasukan Zodanga dan Helium terlibat pertempuran di udara, pasukan Helium pun hampir mengalahkan pasukan Zodanga yang dipimpin oleh raja mereka yaitu Zaptan. Namun muncul kilatan cahaya dari langit yang seketika melenyapkan semua orang kecuali Zaptan. Tiba-tiba dari atas muncul 3 sosok makhluk yang mendekatinya. Kemudian salah satu dari mereka memberi Zaptan sebuah senjata yang sangat kuat. Mereka juga mengaku sebagai utusan dari Dewi Isis. Mereka lalu menyuruh Zaptan untuk melakukan apa yang mereka perintah. Dan sebagai imbalannya, Zaptan akan dapat menguasai planet Barsoom seutuhnya. Mendengar itu, Zaptan pun bersedia. Scene kemudian beralih ke kota New York pada tahun 1881. Seorang pria yang bernama John Carter berjalan di bawah guyuran hujan menuju ke suatu tempat. Namun ia menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Akan tetapi akhirnya John pun berhasil mengelabui orang yang mengikutinya. Dan kemudian ia pergi menuju pusat komunikasi. Di sana ia mengirim telegram untuk keponakannya yaitu Edgar agar segera datang menemuinya. Singkatnya, telegram itu akhirnya sampai di tangan Edgar, dan kini Edgar sedang dalam perjalanan untuk menuju ke kediaman John Carter. Sesampainya di sana, Edgar terkejut karena ternyata pamannya telah wafat, dan kematiannya itu mengejutkan semua orang karena terjadi secara tiba-tiba. Noah kemudian memberitahu kepada Edgar bahwa pamannya mewariskan semua kekayaannya kepadanya. Mendengar itu, Edgar pun menjadi semakin bingung. Noah lalu memberikan sebuah buku peninggalan John kepada Edgar, di mana buku itu hanya boleh dibaca oleh Edgar seorang. Setelah Noah pergi meninggalkan Edgar sendiri, Edgar pun mulai membaca buku itu. Dan di dalam buku itu, John menceritakan kisahnya 13 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu, di wilayah Arizona, John yang sedang menjadi pemburu emas, mencoba membeli beberapa bekal untuk menambang emas. Namun pemilik toko mengejek John, karena apa yang John lakukan adalah sia-sia, di mana ia tidak akan pernah menemukan tambang emas di daerah sekitar sana. Di saat situasi semakin memanas, John memberikan sepotong emas untuk membuktikan kalau usahanya tidak akan sia-sia. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang sekumpulan pasukan militer Amerika yang menyuruh John untuk ikut dengan mereka. Namun di sini John menolak dan berusaha melawan serta melarikan diri, sehingga akhirnya John dipukul sampai klenger. Setelah tersadar, John diminta oleh pemimpin pasukan yang bernama Powell untuk ikut membantu mereka berperang melawan para suku Apache. Karena dulu John adalah mantan prajurit yang hebat. Namun John menolak untuk ikut berperang karena dia sudah muak dengan peperangan. Di sini John berkali-kali berusaha untuk kabur, tetapi terus gagal. John pun tetap bersikeras menolak untuk ikut berperang. Hingga beberapa waktu kemudian, akhirnya John berhasil kabur dengan menaiki kuda. Mengetahui John kabur, Powell dan pasukannya pun mengejar John. Namun saat di tengah padang, mereka berhenti karena di hadapan mereka ternyata sudah ada sekelompok pasukan suku Apache. John lalu mencoba bernegosiasi dengan pemimpin kelompok suku Apache. Tiba-tiba anak buah Powell menembak salah satu dari mereka yang membuat suku Apache semakin murka. Alhasil, mereka pun menyerang pasukan Powell. Melihat Powell terluka, John pun akhirnya menolong Powell dan membawanya kabur dari kejaran suku Apache.
Lalu John meninggalkan kudanya dan membawa Powell menaiki bukit untuk bersembunyi. Namun sialnya, salah satu suku Apase melihat John dan Powell, hingga akhirnya mereka pun terpojok. Di saat John dan Powell akan disergap, namun keanehan terjadi, di mana orang-orang suku Apase itu ketakutan saat melihat goa yang ditempati John dan Powell, sehingga mereka pun memutuskan untuk kabur. John yang penasaran pun mencoba untuk memeriksanya. Di atas gua itu, John melihat simbol aneh seperti laba-laba. Setelah memeriksanya lebih dalam lagi, John juga melihat simbol-simbol aneh di atas batu. Dan di tempat itu juga terdapat banyak emas yang melimpah. Tiba-tiba dari belakang, John dikejutkan dengan kemunculan seseorang mencoba menyerang John. Akan tetapi, John berhasil melumpuhkannya dengan menembaknya. Di saat orang itu tengah sekarat, ia pun mengucapkan mantra sambil memegang medali yang mulai bercahaya. John yang penasaran pun mencoba mengambil medali itu dan menirukan yang diucapkan oleh orang tersebut. Di saat John mulai terbangun, ia terkejut saat tahu kalau dirinya berada di tengah gurun yang tandus dan gersang. Saat ia mencoba bangkit, ia kembali terkejut karena ia merasa kesulitan untuk berjalan. Akan tetapi anehnya ia bisa melompat tinggi. Di sini John mencoba berusaha menyesuaikan diri, hingga akhirnya ia terbiasa dengan keadaan sekitar. John lalu berjalan menuju bukit. Namun di atas bukit John melihat struktur yang aneh. Saat ia memeriksanya, ternyata di dalamnya terdapat banyak telur yang kemudian menetas. Di sisi lain, sosok makhluk berwarna hijau mengambil medali milik John yang terjatuh. Sementara John yang masih kebingungan melihat makhluk-makhluk kecil yang baru menetas, tak lama kemudian ia dikejutkan dengan suatu pergerakan dari jauh yang kemudian menyerang John. Ia lalu melompat jauh berusaha bersembunyi. Namun makhluk itu terkesima saat melihat kemampuan lompatan John. Rupanya makhluk itu adalah sang kepala suku. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengepung John. Kemudian makhluk itu mencoba berusaha berkomunikasi dengan John. Ia pun melepaskan semua senjatanya dan berbicara kepada John dengan bahasa asing. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya bernama Tarmidi. Dia juga pemimpin suku Ta. Tarmidi lalu menyuruh John untuk melompat sekali lagi karena ia ingin melihatnya. John lalu melompat dan mengambil senjata milik Tarmidi. Namun salah satu anak buah Tarmidi menembak bius ke silitnya John. Lalu mereka pun membawa John dan bayi-bayi makhluk Tark yang sudah menetas menuju suatu tempat. Di lain sisi, di kota Helium kita diperlihatkan putri Helium yang bernama Deja. Deja sendiri adalah seorang ilmuwan cerdas yang selalu menciptakan teknologi-teknologi menakjubkan. Tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kedatangan ayahnya bernama Tardos, yang juga sebagai Raja Helium. Di sini Tardos terlihat sangat gelisah, di mana ia tengah melakukan rapat terbatas dengan panglima perangnya, yaitu Kantos. Di mana ia melaporkan bahwa pasukan mereka telah dikalahkan oleh pasukan Zodanga dengan telak, karena sudah memiliki senjata yang sangat kuat dan mampu menghancurkan pasukan Helium dengan seketika. Di sini Tardos menyadari kalau Helium kali ini sudah benar-benar kalah. Deja kemudian menunjukkan alat penemuannya, di mana alat itu mampu mengeluarkan cahaya biru yang mematikan, sama seperti yang dimiliki oleh Raja Zodanga yaitu Saptan. Deja juga menyebut penemuannya itu sebagai sinar ke-9 dengan kekuatan tanpa batas. Namun di sana salah satu seorang menghancurkan alat kendali milik Jeddah, sehingga alat itu seketika rusak. Melihat itu, Tardos lalu mengajak Deja untuk berbicara empat mata. Kemudian Tardos mengatakan kalau Helium sudah kalah dan tak ada jalan keluar lagi. Oleh karena itu, ia terpaksa menerima tawaran Saptan untuk menikahkan Deja agar Helium tak dihancurkan oleh Saptan. Namun di sini Deja menolaknya, karena jika tidak ada lagi yang berani melawan Zodanga, maka planet Barsum akan hancur. Tardos kemudian mengatakan kalau tidak ada jalan lain selain menyerah. Namun Deja tetap tidak ingin menyerah karena menurutnya masih ada harapan meskipun kecil. Rupanya orang yang barusan menghancurkan alat penemuan milik Deja adalah kelompok makhluk yang sama dengan memberi senjata kepada Saptan. Dan ternyata mereka adalah bangsa Tren, di mana makhluk bangsa Tren bisa merubah bentuk mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Di tempat lain, Tarmidi membawa John dan bayi-bayi Tark yang baru saja menetas ke markas mereka. Tarmidi lalu menyuruh bawahannya yang bernama Sola untuk mengurusi John.
Sola Saparok. Dan pada saat yang sama, John melihat medali yang ia miliki sebelumnya dibawa oleh kaum Tak. John pun berusaha mencoba meraihnya, namun aksinya itu berhasil digagalkan oleh makhluk Tak yang bernama Hajus. Tarmidi yang melihat hal itu pun mencoba menghentikan aksi Hajus yang ingin membunuh John. Namun Hajus pun seketika marah karena Tarmidi terlalu baik terhadap makhluk asing. Ia juga ingin menantang Tarmidi untuk bertarung. Akan tetapi tak ada seorang pun yang di sana mendukungnya. Akhirnya niat Hajus ingin bertarung pun gagal. Tarmidi lalu mengambil medali yang ditinggalkan oleh John. Setelah di dalam ruangan, John dimandikan layaknya seorang bayi. Ia juga dicekoki susu dengan dot yang sangat besar. Namun setelah meminum minuman itu, John merasa seperti memahami perkataan Sola. Hingga akhirnya John pun klenger. Malam harinya, John pun berusaha kabur dengan melepaskan rantai besi yang mengikatnya. John kemudian melompat, namun ia terkejut karena setiap ia berusaha kabur, seekor makhluk aneh selalu mengikutinya. Ternyata makhluk itu memiliki kecepatan yang sangat luar biasa, dan sepertinya makhluk itu menyukai John. Kemudian John kembali melompat menuju ruangan pertemuan para Tak. Karena merasa terganggu, para Tak memukuli makhluk tersebut. John yang merasa kasihan kemudian menolong makhluk itu. John pun mampu membunuh salah satu Tak hanya dengan satu pukulan. Melihat itu, Tarmidi pun terkejut. Begitu juga dengan John, karena sekarang dia paham apa yang diucapkan oleh Tarmidi dan yang lainnya. Para Tak lalu menangkap John dan Sola yang telah membiarkan John kabur. Who is to blame? Siang harinya, John dan Sola dipasung di tengah lapangan. Sola lalu diberi hukuman dengan dicap di tubuhnya, karena telah melakukan kesalahan. Di saat John akan diberi hukuman, tiba-tiba dari atas terlihat pesawat helium dan Zodanga yang sedang berperang. Melihat itu pun para Tak bersembunyi dan bertaruh siapa yang akan menang dalam pertempuran itu. Zodanga. Dan di dalam pertempurannya itu, John melihat seorang wanita yang hampir terjatuh. Lalu ia pun bergegas untuk menolongnya. Dan ternyata itu adalah Dejah. Akhirnya John pun memutuskan untuk membantu Dejah bertarung melawan pasukan Zodanga. Kemudian John melompat menuju pesawat Zaptan yang terbang di atas langit. Ia pun menghancurkan pesawat milik pasukan Zaptan. Dan di saat John terdesak, dari bawah para Tak menembaki pesawat Zaptan, sehingga John pun berhasil kabur. Akhirnya Zaptan pun memutuskan untuk mundur bersama pasukannya. Setelah itu, Tarmidi menghampiri John, di mana ia kagum dengan kemampuan bertarung John, dan Tarmidi meminta agar John menjadi tangan kanannya. Pada awalnya John menolak, namun Tarmidi mengancam akan membunuh Dejah. Mendengar itu, akhirnya John pun bersedia menjadi tangan kanan Tarmidi. Malam harinya, Dejah pun menjadi penasaran dengan asal-usul John. Lalu John mengatakan kalau dia berasal dari Virginia, Amerika Serikat. Di sini John juga kagum dengan pesawat milik Dejah yang menyerupai kapal, karena di tempat asalnya kapal hanya berlayar di lautan. Dejah lalu menggambarkan sistem tata surya, dan di sini John menunjukkan kalau ia berasal dari bumi. Namun Dejah menyebut bumi dengan nama planet Oncom. That is Jasum. Ia lalu menjelaskan kalau saat ini mereka berada di planet Barsom atau yang disebut planet Mars. John pun akhirnya mengetahui tentang keanehan dirinya yang rupanya ia berada di planet Mars, di mana terlihat terdapat satelit Mars ada 2. John kemudian mengatakan kalau dia bisa sampai di sini dengan bantuan medali ajaib yang kini dipegang oleh Tarmidi. Dejah lalu mengajak John masuk ke dalam kuil Dewi Isis. Namun Sola mencoba mencegah mereka masuk ke dalam kuil itu, karena hal itu dilarang. Namun mereka tak peduli dan tetap masuk ke dalam kuil meski sudah diperingatkan Sola. Di dalam John mengajak Dejah untuk memeriksa tulisan kuno yang ada di sana. Dan di dalam tulisan itu menyebutkan sebuah tempat yang disebut Gerbang Is, di mana gerbang itu bisa menuju ke dunia lain. Di sini Dejah mengatakan kalau dia mengetahui letak tempat Gerbang Is tersebut, dan ia bisa membantu John pergi ke sana sebagai balasan telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, John pun bersedia. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Tak yang mengepung mereka.
Para Tak kemudian menangkap Jon dan yang lainnya karena telah melanggar aturan memasuki kuil sembarangan. Mengetahui hal itu, Tarmidi pun menjadi marah dan akibat dari kejadian ini, maka Sola harus dihukum mati. Di sini Jon pun mengetahui bahwa Sola adalah anak Tarmidi. Mendengar itu, Tarmidi pun terkejut karena bagaimana Jon bisa tahu. Tarmidi lalu mengatakan kepada Hajus kalau dirinya lah yang akan mengeksekusi mereka semua. Namun ternyata di dalam, Tarmidi malah menolong Jon dan yang lainnya untuk kabur. Tarmidi juga memberikan medali yang ia simpan kepada Jon, lalu menyuruh Jon untuk melindungi Sola kemanapun ia pergi. You go, she goes. Is it done, my Jeddak? Setelah itu mereka pun kabur dengan ditemani anjing planet milik Sola. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan menuju gerbang Is. Sola menyadari ada hal yang aneh, dan ternyata Dejah tidak membawa mereka menuju gerbang Is, melainkan menuju ke arah kota Helium. Just play along. Yeah. Mengetahui hal itu, Jon pun menjadi marah dan langsung mengusir Dejah karena telah membohonginya. Dejah lalu berteriak memohon kepada Jon untuk menolongnya. I like this plan better. I cannot marry him! Karena Dejah terus memohon, akhirnya Jon pun merasa kasihan yang kemudian menghampirinya. Jon lalu mengatakan kalau dia tidak ingin ikut campur urusan Helium. Namun Dejah mengatakan kalau saat ini dia ketakutan dan tidak bisa apa-apa. Karena ia takut jika Helium menyerah, maka itu adalah awal kehancuran dari planet Barsoom. There are no gates of Is. And so is my cave. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sampai di tepi sungai Is. Lalu mereka pun menyusuri sungai tersebut, hingga akhirnya sampai di ujung sungai. Professor. Di sana mereka melihat sebuah struktur bangunan yang sangat besar dan aneh. Jon lalu membawa Dejah melompat ke atas bangunan itu. Dan tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah pintu. Jon dan Dejah kemudian memasuki ruangan tersebut. Dejah kemudian melihat sesuatu di sana. Ia pun meletakkan medali milik Jon. Dan benar saja tiba-tiba terjadi reaksi yang memunculkan 9 sinar. Dejah pun menyadari kalau itu adalah sinar ke-9 seperti penemuannya yang telah hancur. Lalu tanpa sengaja Jon menginjak sesuatu di bawah mereka, yang kemudian muncul sebuah diagram aneh, di mana di antara planet Bumi dan planet Mars terdapat garis-garis dan tulisan. Dan menurut Dejah, simbol-simbol itu mirip dengan petunjuk sebuah transkrip atau pengopian. Mendengar itu, Jon kemudian sadar kalau ia dikopi menuju Mars dan tubuhnya yang asli masih berada di Bumi. Dejah lalu mengatakan kalau dia bisa membaca simbol itu, namun dengan bantuan buku petunjuk yang ada di perpustakaan Helium. Helium. Dan tiba-tiba Jon mendengar suara keributan dari luar. Ternyata mereka telah dikepung oleh suku Warhon, yaitu musuh suku Tark yang diperintahkan oleh Matai Sang untuk menangkap mereka. Jon dan yang lainnya kemudian pergi menghindari kejaran suku Warhon menyusuri sungai. Saat dalam pelarian, Jon teringat dengan istrinya yang dulu tewas di tengah peperangan. Kemudian Jon menyuruh Sola untuk pergi menyelamatkan Dejah. Sedangkan dia akan menghadapi suku Warhon bersama Wola si anjing planet. Akhirnya Jon pun bertarung melawan pasukan Warhon. Namun sialnya musuh terlalu banyak sehingga ia merasa terpojok dan terkepung. Beruntung dari atas tiba-tiba datang pesawat Helium yang langsung menyerang pasukan Warhon, di mana Raja Tardos datang untuk menjemput Dejah. Namun tanpa diduga, ternyata Saptan juga ikut di dalam pesawat tersebut. Dejah yang emosi pun mencoba menyerangnya. Akan tetapi hal itu dicegah oleh ayahnya. Saptan lalu mengatakan kalau ia datang sendirian tanpa pengawal. Ia juga mengatakan kalau dia peduli dengan nasib Dejah dan ingin menyelamatkan dari jeratan bangsa Tark. Saptan bahkan menyerahkan pedangnya kepada Dejah untuk membunuhnya jika dia tidak percaya. Dengan rayuannya Saptan, akhirnya Dejah pun mulai luluh dan percaya. Singkat cerita, Jon terbangun di suatu tempat yang aneh. Lalu Jon ditemui oleh Kantos untuk membantu Jon kabur dari kamarnya. Dan ternyata Kantos adalah utusan Dejah. Lalu Kantos membawa Jon ke tempat Dejah berada. Sesampainya di sana, Dejah mengatakan kepada Jon bahwa ia akan menyerah dan akan menikah dengan Saptan karena sudah tidak ada harapan lain. Dejah lalu mengatakan kalau dia sudah mengetahui cara untuk mengaktifkan medali milik Jon dengan suatu mantra. Ia kemudian mengajari Jon mantra untuk pergi ke bumi. Namun tiba-tiba Saptan datang bersama pasukannya.
Beruntung saat menoleh, Dejah melihat Jon sudah tidak ada, yang artinya dia sudah kembali ke bumi. Dejah pun kemudian mengikuti Sabtan untuk melangsungkan upacara pernikahannya. Namun ternyata rupanya Jon bersembunyi di langit-langit ruangan tersebut. Saat Jon keluar, ia ditangkap oleh Mataisang yang menyamar menjadi wanita tua. Dia lalu membuat tubuh Jon menjadi kaku dan tak bisa berbicara. Rupanya Mataisang mengetahui bahwa Jon berasal dari bumi. Di sini Jon melihat kalau Mataisang bisa berubah wujud menjadi berbagai bentuk. Dari atas, Jon melihat Dejah diarak untuk acara pernikahan. Mataisang kemudian mengatakan kalau sebentar lagi setelah menikah, Dejah dan kaumnya akan dilenyapkan karena telah mengetahui rahasia mengenai sinar ke-9. Singkat cerita, di saat Jon akan diterbangkan untuk dipindah, tiba-tiba Wola datang menyelamatkannya. Wola kemudian menggigit lengan Mataisang, dan Jon pun bisa bergerak bebas kembali. Jon kemudian mengambil medali milik Mataisang dan segera kabur naik pesawat. Namun Jon dikejar oleh musuh. Beruntung saat di luar kota, Jon diselamatkan oleh Sola. Jon lalu mengajak Sola terbang bersamanya menuju markas Stark untuk meminta bantuan. Get on. Sesampainya di sana, rupanya yang ditemui adalah Hajus yang kini sudah mengambil alih kepemimpinannya. Hajus lalu menjebloskan Jon ke dalam penjara, dan ternyata di dalam penjara Jon bertemu dengan Tarmidi yang sudah tak berdaya. Tarmidi lalu mengatakan kalau dia telah kalah dalam pertarungan melawan Hajus. Jon dan Tarmidi kemudian dibawa ke suatu tempat oleh penjaga. Rupanya mereka dibawa masuk ke dalam arena, di mana Hajus mengeluarkan dua sosok monster kera putih untuk mereka hadapi. Namun tanpa sengaja, Sola terjatuh ke dalam arena. Sementara Jon berusaha menghindari serangan monster kera tersebut. Dan dengan kekuatannya, Jon pun mengangkat batu dan menghantamnya ke arah salah satu monster itu hingga tewas. Kemudian Jon kembali menyelamatkan Sola yang dikejar oleh monster satunya. Dan akhirnya Jon berhasil menghabisi monster kera tersebut. Melihat kemampuan Jon, semua bangsa Stark pun bersorak. Jon kemudian menantang Hajus untuk bertarung. Hajus yang kesal pun langsung melompat untuk melayani Jon. Namun dengan sangat mudah Jon berhasil menghabisi Hajus dengan sekali tebas. Alhasil kini Jon menjadi kepala suku bangsa Stark. Jon kemudian memerintahkan mereka semua untuk bergerak menuju Zodanga guna berperang. Dan mereka semua pun bergerak malam itu juga. Sesampainya di sana, Jon dan pasukannya dengan mudah berhasil menembus pertahanan musuh. Ternyata mereka salah sasaran, di mana salah satu prajurit musuh mengatakan bahwa semua pasukan Zodanga dikerahkan mengepung helium, dan mereka akan menghancurkan helium. In helium! Sementara itu di dalam helium, upacara pernikahan sedang berlangsung. Sedangkan di luar, Jon melihat semua pasukan sudah bersiap untuk menghancurkan helium. Di saat Sabtan dan Dejah akan mengucapkan janji pernikahan, tiba-tiba Jon datang menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu Sabtan mengirimkan sinyal kepada pasukannya untuk mulai menyerang. Dan perang semrawut pun terjadi. Para pasukan Stark kemudian membantu pasukan helium untuk menghadapi serangan pasukan Zodanga. Sementara itu, Jon berhasil membuat Sabtan terdesak. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada tubuh Sabtan yang menjadi biru dan kemudian tewas. Ternyata itu adalah ulah dari Mataisang. Beruntung dari jauh, Dejah berhasil menyerang Mataisang hingga bisa menyelamatkan nyawa Jon. Mataisang lalu berubah bentuk menyerupai Dejah dan menahan Dejah yang asli. Dejah kemudian merebut medali milik Mataisang itu lalu melemparkannya kepada Jon. Setelah mendapatkannya, Jon membuang medali itu. Mataisang pun melompat untuk mengambil medalinya. Setelah itu, Mataisang pun kabur. Akhirnya, kini peperangan itu dimenangkan oleh pihak helium dengan bantuan Jon dan pasukan Stark. Raja Tardos kemudian menikahkan Dejah dengan Jon. Malam harinya, Jon berjalan keluar dari kamarnya karena dia memutuskan untuk menetap tinggal di Mars dan tidak akan kembali ke bumi. Jon lalu membuang medali yang ada di tangannya
Namun tak disangka tiba-tiba dari belakang John diserang oleh Ma Tae-sang yang menyamar. Ma Tae-sang lalu mengirim John kembali ke bumi. Hingga suatu ketika anak buahnya menemukan sesuatu. Dan John sendiri sudah merancang kematiannya, di mana dia telah mendesain kuburannya yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, John menyuruh Edgar untuk melindungi tubuhnya dari serangan bangsa Ten. Edgar yang panik kemudian berlari menuju kuburan John. Ia pun sadar kalau namanya adalah kode untuk membuka kuburan itu. Dan benar saja, saat tulisan pintu disentuh, seketika pintu itu terbuka. Namun tiba-tiba dari belakang seseorang berusaha membunuh Edgar. Akan tetapi terdengar suara tembakan dari jauh, dan ternyata itu adalah John yang berhasil membunuh Ma Tae-sang. John kemudian masuk ke dalam makam dan menggunakan medali itu. Ia lalu membaca mantra untuk kembali ke Mars. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.